Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadan dengan NIM C1D1233039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas manajemen strategik dan business valuation mengenai profil 5 perusahaan bisnis yang berhasil melakukan strategi diversifikasi usaha. Yang pertama ada PT Astra International. PT Astra merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang awalnya bergerak di sektor otomotif. Perusahaan ini kemudian berhasil melakukan diversifikasi ke berbagai sektor lain, seperti agribisnis, melalui PT Astra Agro Lestari, jasa keuangan, Astra Credit Companies, infrastruktur, dan juga logistik, serta teknologi informasi. Diversifikasi ini tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tapi juga memperkuat ketahanan bisnis Astra terhadap perubahan pasar otomotif. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever dikenal sebagai produsen barang konsumsi terkemuka. Awalnya berfokus pada produk rumah tangga dan perawatan pribadi. Namun perusahaan ini kemudian memperluas portofolionya ke sektor makanan dan minuman, serta berinovasi di bidang digital dan keberlanjutan lingkungan. Diversifikasi ini membantu Unilever tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi perubahan preferensi konsumen dan dinamika pasar global. Yang ketiga ada PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi milik negara yang memulai bisnis dari layanan telepon tetap dan seluler. Dalam 2 dekade terakhir, Telkom mendiversifikasi usahanya ke bidang layanan data, pusat data atau data center, teknologi informasi lewat anak perusahaan seperti Telekom Sigma, serta e-commerce dan media digital. Diversifikasi ini memungkinkan Telkom tetap tumbuh di era digital dan memanfaatkan peluang teknologi yang berkembang cepat. Yang keempat ada Sinarmas Group, yang merupakan kelompok usaha besar di Indonesia yang awalnya bergerak di industri pulp dan kertas. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat ke berbagai sektor seperti agribisnis, properti, jasa keuangan, energi, bahkan telekomunikasi. Diversifikasi ini menjadikan Sinarmas menjadi salah satu konglomerat paling beragam di Indonesia dengan cangkupan usaha yang luas. Dan yang kelima ada Samsung Group. Samsung memulai bisnisnya di Korea Selatan sebagai perusahaan perdagangan kecil yang menjual makanan laut dan produk makanan lainnya. Namun Samsung berhasil mengubah dirinya menjadi raksasa global melalui diversifikasi besar-besaran ke sektor elektronik, teknologi informasi, semikonduktor, konstruksi, bahkan pembuatan kapal. Diversifikasi ini menjadi kunci keberhasilan Samsung dalam membangun daya saing global yang berkelanjutan. Dari kelima profil perusahaan tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa strategi diversifikasi usaha merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk memperluas cakupan bisnis, mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor, serta meningkatkan daya saing di pasar. Berdasarkan ilmu dari profil 5 perusahaan yang dibahas, yaitu Astra International, Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, Sinarmas Group, dan Samsung, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi yang dilakukan dengan perencanaan strategis mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan stabilitas bisnis dalam jangka panjang. Kelima perusahaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi bergantung pada pemahaman pasar, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pemahaman pasar dan kebutuhan konsumen. Dengan pendekatan yang tepat, diversifikasi tidak hanya memperkuat fondasi bisnis, tapi juga membuka peluang baru untuk menjadi pemimpin di berbagai industri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.